Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri, saya Nuzul Ilham Akbar sebagai moderator, Siti Hazar sebagai notulen, Agung Ramadan sebagai pembaca satu, Putri Akila sebagai pembaca kedua, Mutir sebagai pembaca ketiga. Di sini kami akan membahas hukum Islam yang akan dibacakan oleh Agung Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan bab 3 tentang hukum Islam. Hukum Islam dalam bahasa Arab yaitu al-fiqh al-islami atau al-syariah al-islami. Secara etimologi, syariah berarti jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui air. Secara terminologi, syariah berarti seperangkat norma ilahi atau untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Pengertian etimologi fiqh adalah kepahaman, pengertian, pengetahuan, sedangkan secara terminologi fiqh berarti hukum-hukum syariah yang bersifat praktis atau alamiah dan dalil-dalil yang terperinci. Secara umum, perbedaan antara syariah dan fiqh dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari hukum Islam adalah peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diyakini dan diakui mengikat bagi setiap pemeluk agama Islam. Pengertian hukum Islam. Ajaran Islam merupakan ajaran yang senantiasa berpedoman kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yakni kitab suci Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini secara tegas disampaikan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Aku tinggalkan kepada kamu umat Islam dua pegangan yang kamu tidak akan pernah sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya dan hadis. Hadis riwayat muttafaq alaih." Sebelum membahas pengertian, sumber ajaran dan hukum Islam, terlebih dahulu harus diketahui pengertian hukum Islam. Hukum artinya menetapkan suatu atas sesuatu atau meniadakannya. Hukum Islam disebut juga syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum atas atau undang-undang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Syariat Islam juga merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Menurut ulama usul fikih, hukum adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal sehat, baik berupa tuntutan, pemilihan atau menjadikan sesuatu sebagai syarat penghalang sah, batal, ruksah atau kemudahan atau azimah. Sedangkan menurut ulama fikih, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh syariat Al-Quran dan hadis berupa al-wujub, wajib, al-mandub, sunnah, al-hurmah, haram, al-karohah, makruh, dan al-ibahah, mubah atau harus. Perbuatan yang dituntut tersebut disebut wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Lagi. Lanjut Bemut yang B ya. B. Pembagian hukum.
Ulama usul fikih membagian hukum Islam menjadi dua bagian, yaitu hukum fikih dan hukum madai. Kedua bagian hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Taklifi. Hukum taklifi atau tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklifi disebut juga sebagian hukum menjadi 5 macam, yaitu al-ijab, yaitu tuntunan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan dan tidak boleh dilarang ditinggalkan karena orang yang meninggalkan dikenal hukuman. An-nab, yaitu tuntunan dari syariat untuk melaksanakan next. Suatu perbuatan, tetapi tuntunan itu tidak secara pasti. Jika tuntutan itu dikerjakan, maka pelakunya akan mendapat pahala atau kebaikan. Tetapi jika ditinggalkan, tidak akan mendapat hukuman atau tidak berdosa. Al-ibha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis yang mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan. D. Al-qarhah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti. Hal itu dijadikan tuntutan tersebut sebagai akhlakol yang arti anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi kalau perbuatan itu dikerjakan juga, maka pelakunya tidak dikenai hukuman. At-tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan yang dengan tuntutan yang pasti, sehingga tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan tersebut wajib dipenuhi. Jika perbuatan itu dikerjakan, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman yang berdosa. Sedangkan, menurut ulama fikih, perbuatan mukallaf atau orang yang dibebani hukum, yaitu orang yang sudah balik dan berakal sehat. Itu jika ditinjau dari syariat hukum Islam dibagi menjadi 5 macam, yaitu Disebutkan Betir. fardu atau wajib. Kedua, sunnah atau madhub. Next. Ketiga, haram. 4, makruh. Kelima, mubah. Nah, jadi aku balik lagi. 2. Hukum wad'i. Hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu atau hukum. Ulama usul fiqh berpendapat bahwa hukum wad'i itu terdiri dari 3 macam, yaitu sebab, syarat, dan mani atau penghalang. C. Tujuan dan fungsi hukum Islam. 1. Pengertian umum. Tujuan umum pembuatan syariat atau hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka atau dengan menolak bahaya dari diri mereka. Dalil-dalil syar'i yang menguatkan makna di atas antaranya Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, dan Quran Surat At-Taubah ayat 103. 2. Jenis-jenis kemaslahatan. Maslahat dalam pandangan syar'i terbagi menjadi 3, yaitu maslahat daruriyah atau keharusan, maslahat hajiyah atau kebutuhan, dan maslahat tahsiniyah atau kebaikan keindahan. Next. Lagi. Lanjut, Ham.
Langsung D. Prinsip-prinsip hukum Islam. 1. Tauhid. Prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, yang artinya tidak Tuhan selain Allah. Prinsip ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Imran ayat 64. Yang artinya, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. 2. Prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa Arab adalah sinonim al-mizan atau keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran kadang dihubungkan dengan kata al-qist, al-mizan, yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat antara lain dalam Quran surah Al-Syura ayat 17 dan Quran surah Al-Hadid ayat 25. Yang artinya 3. Prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. 4. Prinsip persamaan atau egalit. Prinsip persamaan yang paling nyata dalam Konstitusi Madinah atau Al-Syahifah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Kalau Kiput. Yang 5. Ya. 5. Prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. 6. Prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegas, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Yang E. Karakteristik hukum Islam. Manusia mempunyai pegangan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, dan terkait dengan aturan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dan menjalani kehidupannya, sehingga manusia tidak bisa seenaknya dan bersikap dengan kemauannya sendiri tanpa adanya aturan yang mengikat. Aturan yang dijadikan pedoman itu adalah hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam sering disebut juga sebagai syariat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah Al-Mumtahinah ayat 10. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ketetapan yang dibuatnya dan dijadikan sebagai hukum berupa aturan yang bersangkutan antara hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sebelum tadi, yang tadi belum selesai. Tunggu dulu, Haf. Geser dulu. Nah.
Ketetapan itu yang disebut dengan hukum Islam atau lebih dikenal dengan syariat Islam, yaitu universal atau alami ijma'il. Geser, next. Nah, yang kedua partikular atau tafsili. Next. Yang ketiga dinamis dan elastis. Next. Yang keempat sistematis dan yang kelima moral. Udah. Bab 3 baik kan? Iya. Suara kau udah hidup. Bab 4 deh, woi. Bacot juga. Bab 4 deh. Hah? Pula bab 4. Bab 3 weh. Bab 3 baik kan? Bab 3. Udah. Bab 3 weh. Terus bahas apa lagi? Lah, simpan tuh dulu. Bego. Penutupan dulu. Rekaman. Biarlah lanjut beda. Apa yang nak dilanjut? Penutupan dulu. Biarlah kan? Oh ya penutupan. Kailah lu belanja. Kan diskusi kelompok kami tadi. Woi, simpulannya belum dah. Simpulannya. Kesimpulan apa yang bikin? Notulen. Bacot. Notulennya be ngomong. Kesimpulan. Mana Siti? Siti. Terus. Kau Mut yang apa sih kesimpulannya Mut? Siti dia nge-lag gak ya? Bagus juga. Hah? Nggak. Yang notulen siapa? Siti dia sinyalnya lagi tidak bagus. Sangat. Putri. Padahal kakak kau. Aku udah ada nyatet materi, tiba-tiba nyimpulin. Emang harus ada kesimpulan ya atau langsung tutup Bang? Aku kemarin pakai kesimpulan. Enggak tutup belah. Ya kalau enggak saudara. Tapi pakai sesi tanya jawab. Demikian dari kelompok diskusi hasil kelompok kami. Adapun kesimpulannya dari hukum Islam itu yaitu adalah segala sesuatu yang dijadikan asas pedoman dasar pegangan dan acuan pengambilan hukum Islam ketika menemukan suatu masalah atau kasus. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila diskusinya agak kurang jelas, Pak, mohon maaf. Ini teman-teman kami ada yang sinyalnya kurang mendukung, Pak. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.